Kembali lagi ke video pembelajaran web programming 3. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan kelima atau menu kelima, yaitu dengan judul membuat halaman, lihat keranjang, peminjaman, dan selesai booking. Deskripsi pada pertemuan kelima kali ini yaitu membahas bagaimana cara menyelesaikan booking buku pada halaman keranjang peminjaman. Fungsi selesai booking buku digunakan untuk menyelesaikan transaksi peminjaman, dan fungsi view info yaitu untuk menampilkan hasil akhir dari booking buku. Anggota dapat melakukan cetak bukti booking buku dalam bentuk PDF. Nah, nanti kita akan mencetak buktinya ya, bukti bookingnya dalam bentuk PDF. Nah, cetaknya nanti kita akan gunakan library DOM PDF ya. Nanti yang akan kita gunakan adalah library DOM PDF. Tujuan pembelajarannya pertama yaitu membuat tampilan hasil booking, dan yang kedua adalah membuat cetak bukti booking dengan library DOM PDF. Nah, ini adalah tampilannya untuk pertemuan kelima kali ini. Ini tampilan selesai melakukan peminjaman ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah tampilan cetaknya, bukti cetak bookingnya ya, yang nanti akan kita gunakan menggunakan library DOM PDF. Nah, untuk yang pertama yang akan kita buat yaitu fungsi selesai booking. Ya, pada tahap ini untuk menyelesaikan booking buku, maka member harus melakukan interaksi kepada web dengan melakukan klik tombol selesai booking yang ada pada tampilan keranjang. Nah, ini tombolnya ya. Yang di tombol ini pada saat kita klik nanti akan muncul tampilan akhir barang atau buku apa saja yang akan kita booking. Nah, agar tombol selesai booking ini bisa berjalan, maka kita akan menambahkan function baru pada controller booking .php. Ya, pertemuan sebelumnya sudah kita buat controller booking PHP. Kemudian kita tambahkan lagi function dengan nama booking selesai. Ya, di dalam controller booking .php kita tambahkan function dengan nama booking selesai. Nah, ini kodenya ya untuk function booking selesai. Kalian tempatkan di controller booking .php. Ini di halaman 50 saja ya. Nah, ini silahkan kalian buat function booking selesai. Kalau saya sudah buat di application, kemudian di controller, kemudian di booking .php, controller booking .php. Nah, di sini saya sudah buat function. Nah, ini dia booking selesai ya, sudah saya buat. Nah, ini kita lihat penjelasannya. Nah, pada fungsi booking selesai terdapat beberapa perintah yang dijalankan, diantaranya update stok dan info buku yang di booking. Nah, ini perintah query update buku dan join ke table temporary. Ya, jadi nanti yang akan dijalankan pertama query update ini ya. Ya, jadi nanti query update di table buku dengan join di table temporary. Jadi nanti coba kita buka database-nya dulu.
sebentar ya, database-nya pustaka. Nah, nanti dengan menggunakan query update buku, temporary set buku titik debooking sama dengan buku titik debooking plus 1. Kita lihat di tabel buku. Nah, kita lihat di tabel buku ini ada field debooking ya. Ya, jadi pada saat dijalankan query ini update buku, tmp set buku titik debooking sama dengan buku titik debooking plus 1. Nah, jadi isi field debooking yang terdapat di tabel buku itu akan ditambahkan 1. Misalkan di sini, nah ini ID 1, buku ID 1. Nah, di sini debookingnya cuman 1 ya jumlahnya. Pada saat dijalankan query ini nanti 1 berarti ditambah 1, maka dia akan update menjadi 2 di sini. Gitu. Kalau di sini 3 berarti ditambah 1 menjadi 4. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi query mengurangi stok. Ya, di sini buku titik stok sama dengan buku titik stok dikurangi 1. Berarti pada saat query yang tadi dijalankan, nah stok yang di sini akan berkurang 1. Yang tadinya 6 menjadi 5. Itu. Kemudian yang tadinya 3 menjadi 2 dan seterusnya ya, pokoknya dikurangi 1. Nah, itu fungsi update yang ada di sini ya, query update dengan parameternya ini. ID buku sama dengan ID buku yang ada di tabel temporary. Kemudian terdapat juga fungsi melakukan proses penyimpanan pada table booking. Table booking, kemudian table detail booking, dan penghapusan data pada table temporary. Sistem secara otomatis mengarahkan ke fungsi info pada controller booking titik php. Nah, ini codingnya ya. Jadi ada perintah untuk menginsert ke table booking dan table detail booking. Nah, ini perintah insert ke table booking. Nah, ini ya, menyimpan ke table booking, dan ini untuk mengkosongkan data di table temporary. Kalau ini perintah untuk menginsert ke table detail booking. Oke ya, nah setelah ini dijalankan, maka web akan diarahkan ke controller booking lagi, masih sama. Kemudian functionnya adalah function info. Nah, ini redirectnya setelah semua yang ada di sini jalankan, maka dia akan mendirect webnya ke function controller booking, kemudian function info. Nah, ini sudah ada di modul kalian, silahkan dibuka juga di bawahnya, membuat fungsi info. Ya, fungsi info ini dipanggil saat sistem mengeksekusi fungsi booking selesai. Ya, pada fungsi info terdapat pemanggilan view dengan nama view adalah info strip booking. Ya, di mana info booking ini akan menampilkan data akhir dari proses booking buku. Nah, ini buat dulu kalian fungsi baru
dengan nama info yang terdapat di dalam controller booking.php, controller yang sama ya. Nah, ini scriptnya, silahkan kalian ketik di halaman 51. Nah, saya sudah buat di bawahnya. Ini function info. Nah, ini silahkan kalian buat seperti ini ya. Nah, setelah sudah membuat function info, kalian buat sekalian view info booking ya. Nanti akan menampilkan view info booking ini menampilkan data akhir dari proses booking buku. Jadi nanti di function info ini, nah function info ini akan mengarahkan ke view info booking yang ada di sini. Jadi kalian harus buat dulu view-nya. Nah, buatnya itu ada di application, kemudian views, kemudian booking. Nah, kalian buat dengan nama info strip booking titik php. Kita buat di application, kemudian views, kemudian booking. Nah, di sini ya, di dalam folder booking kalian buat new file namanya info strip booking titik php. Nah, kalian ketik scriptnya yang ada di modul halaman 52 sampai 53. Nah, ini ya, halaman 52 sampai 53 untuk view info booking titik php. Baik, setelah kalian sudah buat view info booking titik php codingnya, nah baru kalian coba ya, kita lihat di modul dulu. Nah, ini hasil dari view booking titik php. Nah, dia adalah rekapan buku yang akan kita pinjam atau yang akan kita booking ya. Nah, kita coba langsung di webnya berarti ya. Kalian buka webnya Pustaka Booking, kemudian login dulu nih. Login, masukkan email dan password yang sudah terdaftar ya. Masukkan email dan password yang sudah terdaftar, kita login. Nah, sudah berubah ya. Selamat datang Yudhistira. Nah, kita coba langsung booking buku ya. Saya pilih misalkan ini satu. Oh, masih ada booking buku. Oh, berarti ya, sebelumnya saya sudah coba nih ya. Buku yang sudah di booking berarti harus dihapus dulu. Kalau kondisinya seperti ini, masih ada booking buku sebelumnya yang belum diambil, nah berarti datanya sebelumnya sudah masuk nih di detail booking dan table booking. Nah, ini saya hapus dulu sebentar ya. Nah, ini karena sebelumnya sudah saya coba ya. Nah, ini kita delete dulu. Saya delete dulu. Nah, yang di detail booking detail juga saya delete. Nah, kita coba lagi ya di webnya. Saya refresh dulu. Oke, booking satu ya masuk ya. Di sini ada booking satu buku. Ini yang kedua. Nah, booking 2 buku. Yang ketiga ya, karena kan maksimal 3 ya. 3 buku. Nah, 4 misalkan kita coba sekali lagi. Nah, ini tidak boleh lebih dari 3 bookingnya. Nah, klik booking 3 buku yang ada di sini. Nah, tampilan halaman booking bukunya ya. Nah, seperti ini ada 3 buku yang akan saya booking. Nah, baru kita klik selesai booking. Ya, di sini ya yang akan diarahkan ke controller
booking, kemudian function, booking selesai. Kalau kalian lihat di pojok kiri bawah tuh ada path-nya ya, booking garis miring booking selesai garis miring ID-nya 24. Saya klik, nah muncul di tampilan booking info ya yang sudah kita buat tadi. Terima kasih, nama usernya Yudhistira aja, buku yang Anda pinjam adalah sebagai berikut. Nah ini resumenya ya dari buku yang kita booking atau yang akan kita pinjam. Seperti ini. Ini sudah tampilan view info booking .php ya, berarti sudah berhasil. Nah selanjutnya kita akan membuat atau mencetak bukti booking ya, mencetak bukti booking. Nah ini kita akan gunakan DOM PDF ya sebagai salah satu library ya, salah satu library-nya. Nah nanti pada saat kita klik yang ada di sini icon PDF, nah nanti akan tercetak data buku yang akan kita booking ya, atau yang akan kita pinjam. Nah ini kan masih belum kita buat ya. Sebelum kita membuat cetak bukti yang ada di sini, cetak bukti peminjaman dengan menggunakan library DOM PDF, ada beberapa yang harus kalian perhatikan ya, karena ini terkait dengan versi exam yang kalian gunakan ya, versi exam yang kalian gunakan. Jadi untuk library DOM PDF yang ada di modul yang bisa kalian download di modul ini ya, yang di bagian poin 1 ini penggunaan DOM PDF. Langkah-langkah menggunakannya itu pertama kalian harus download dulu ya library-nya yang ada di link yang sudah disediakan di modul ya, diklik link di sini, nanti akan diarahkan di Google Drive untuk mendownload. Klik allow, ini akan diarahkan ke Google Drive untuk mendownload library DOM PDF-nya. Baru nanti diekstrak hasil downloadannya. Nah tampilan ekstrakannya itu ada 3 folder dan 1 file readme. Nah saya coba buka hasil downloadannya. Nah ini ya, terus ini nah ini ya, ada controller, library, sama third party. Nah ini yang di download di modul ya, sama ada file readme sama gitignore. Nah kalau kalian mengikuti yang ada di modul ya, setelah kalian sudah download file library-nya, kemudian kalian ekstrak, kemudian kalian pindahkan atau copy folder DOM PDF yang ada di downloadan tadi. Nah yang ada di sini ada di bagian third party. Nah ini kalian masuk ke dalamnya, ada file DOM PDF-nya. Nah ini kalian copy folder DOM PDF-nya itu ke dalam folder third party yang ada di aplikasi pustaka booking milik kalian masing-masing. Ya, saya ulangi ya. Setelah kita download, nah ini filenya, kemudian kita ekstrak, hasilnya seperti ini. Code igniter, DOM PDF master. Nah, kemudian kalian masuk ke dalamnya, ada 3 folder. Nah kalian masuk ke folder third party. Nah kemudian kalian copy folder DOM PDF ini, copy. Nah kemudian kalian pindahkan ke third party.
seperti yang ada di project kalian masing-masing. Exam, htdoc, kemudian pustaka booking, application, third party. Nah, kalian pindahkan ke sini, paste. Kita tunggu. Nah, sudah terpindahkan ke third party di application kalian. Sekali lagi ya, folder DOM PDF yang kita download ini kita copy, kemudian kalian paste ke project kalian di bagian project kalian ya, pustaka booking, application, kemudian third party. Nah, di sini kalian paste. Oke ya, jelas ya. Kemudian baru kalian satu lagi ya, setelah folder DOM PDF yang kalian pindahkan, nah kalian pindahkan juga nama file DOM PDF underscore gen.php ya. Kita cari, dia adanya di, nah di sini. Ini yang tadi kita download, kalian buka folder library. Nah, library, kemudian DOM PDF underscore gen. Nah, ini kalian copy. Nah, pindahkan ke library bagian project kalian ya. Kalau tadi third party, nah berarti sekarang kita masuk ke library, pustaka booking, application, kemudian library. Nah, di sini kalian paste DOM PDF underscore gen. Selesai itu semua, baru kalian ketik nih sebuah fungsi baru ya di dalam controller booking.php. Nama fungsinya adalah export to PDF. Nah, ini kalian ketik di halaman 54 sampai 55. Ini ya. Berarti ada di sini controller booking. Nah, ini saya sudah ketik functionnya, namanya export to PDF. Nah, ini bisa kalian lihat codingannya di halaman 54 sampai 55 di modul kalian. Nah, kita coba dulu ya. Tadi kan di awal pembukaan untuk pencetakan PDF ini saya bilang library DOM PDF ini tergantung dari versi PHP atau versi exam yang kalian install. Nah, kita coba dulu deh yang sesuai dengan yang di modul ya. Kita coba. Nah, kita refresh. Nah, kita klik ini PDF, export to PDF, karena kan kita sudah buat tadi ya function export to PDF nya. Kemudian library-nya sudah kita pindahkan, library DOM PDF nya sesuai dengan yang ada di modul. Nah, kita langsung coba nih. Pada saat kita klik, nah muncul error seperti ini. Error seperti ini. Nah, ini error yang muncul berkaitan tadi seperti yang saya bilang di awal. Nah, ini berkaitan dengan versi exam atau versi PHP yang terdapat pada exam yang kita install ya. Jadi kalau kalian tahu, di dalam exam itu terdapat beberapa versi ya. Nah, di dalam beberapa versi exam itu terdapat versi PHP yang ada di dalam XAMPP yang kita install. Nah, cara mengetahui versi PHP dari XAMPP yang kita install, kalian ketik aja di browser kalian localhost seperti ini, localhost aja ya, kalian ketik.
kemudian enter. Nah, muncul dashboardnya. Nah, setelah muncul dashboard seperti ini, kalian klik PHP info. Nah, pada saat kita klik PHP info yang ini ya, muncul tampilan PHP version. Nah, exam yang saya install PHP versionnya adalah PHP 7.3.27. Nah, kalau PHP version yang saya install di exam PP saya ini, nah ini tidak mensupport DOM PDF yang ada di mana? Yang ada di sini, yang ada di modul. Yang ada di modul ini support DOM PDF untuk versi PHP di bawah, atau versi PHP-nya itu 5 titik berapa gitu ya. Jadi 5 titik berapapun, nah itu baru support untuk DOM PDF ya, library DOM PDF yang kita download dari modul. Ya, karena saya versi PHP-nya di sini adalah 73, berarti tidak support nih dengan library DOM PDF yang kita download dari modul. Yang support library DOM PDF yang kita download dari modul ini adalah PHP versi 5 ya, versi 5. Ada 53, 56, nah itu yang support. Jadi nggak bisa kita gunakan di versi 6 ke atas ya, versi PHP-nya 6 ke atas. Nah, caranya gimana? Kalau kalian cek di sini versi di bawah 6, harusnya sih pada saat kalian menjalankan function ini PDF tadi sesuai dengan yang ada di modul, nah itu harusnya bisa tercetak. Hasilnya itu tampilannya seperti yang ada di modul, yang bagian cetak. Nah, yang ini harusnya ini yang terdapat di modul, atau tidak muncul errornya ya. Nah, tidak muncul error seperti ini. Nah, caranya kalau kalian memiliki versi PHP seperti saya di atas 5 atau 6 ke atas lah ya, kalau saya kan 7 ya. Nah, kalian harus download dulu library DOM PDF-nya. Nanti saya kasih linknya di saya tambahkan filenya yang harus kalian download itu di MyBase ya. Nah, nanti akan saya tambahkan library PDF-nya, DOM PDF-nya yang sesuai dengan versi 6 ke atas. Nah, itu silakan nanti kalian download di bagian ruang materi. Nah, nanti akan saya upload di sana, seperti menambahkan modal file modal ya, yang sebelumnya saya sudah tambahkan. Nah, silakan kalian download di sana. Nah, setelah kalian download, cara menggunakannya sama dengan yang ada di modul ya. Cuma nanti pada saat kalian buat fungsinya yang ada di sini, export PDF, export to PDF, itu akan sedikit berbeda. Ya. Library-nya. Nah, library yang akan saya berikan nanti hanya terdapat satu folder DOM PDF saja. Nah, ini yang harus kalian copy ya. Ini yang harus kalian copy. Nah, nanti tampilannya, file yang akan saya kasih, file DOM PDF-nya atau library DOM PDF-nya ini dalam satu folder ini ya. Kalian copy sama kayak tadi. Caranya kalian copy, kemudian kalian paste di bagian third party project kalian masing-masing.
Nah, ini dihapus nih, berarti ini kan DOM PDF library dari modulnya ya, bawaan dari modulnya. Nah, kalian ganti dengan library DOM PDF yang sudah saya siapkan. Nanti kalian copy, nah kalian paste. Nah, untuk yang bagian library-nya yang tadi ditambahkan dari modul ini biarkan saja DOM PDF underscore gain. Ini kan kita ambil dari modul tadi ya. Nah, ini biarkan saja. Nah, baru kita ganti di sini script export to PDF-nya. Script export to PDF-nya kita ganti. Nah, nanti akan saya tambahkan juga di tambahan ruang materi ya untuk script export to PDF-nya. Nanti akan saya tambahkan di ruang materi. Sementara kalian lihat dulu aja di video ini tampilannya, yaitu eksekusi yang akan saya jalankan. Nah, ini adalah script export to PDF, script function export to PDF yang sudah saya sesuaikan dengan script terbaru sesuai dengan versi PHP saya ya, PHP 7 ya, yang tadi tidak jalan menggunakan script yang ada di modul. Nah, bedanya di bagian ini aja nih. Nah, di bagian ini, nah ini yang membedakan dengan yang ada di modul. Nah, perhatikan di sini di bagian include root. Nah, ini nama project kalian ya, Pustaka Booking. Kemudian application third party DOM PDF. Kemudian memanggil autoload .inc.php. Nah, ini jangan sampai salah nih. Kalau kalian menamakan project kalian dengan nama yang berbeda, berarti nanti disesuaikan di bagian ini. Kalau sama dengan nama project saya, Pustaka Strip Booking, berarti tidak usah diubah-ubah nih di bagian ini. Oke ya. Nah, kita coba di webnya. Setelah saya ubah function export to PDF-nya, saya klik. Nah, tidak ada error seperti tadi, cuman errornya itu kita lupa nih membuat sebuah view lagi dengan nama bukti strip pdf.php. Tadi ketinggalan ya di bawahnya. Nah, ini kita harus membuat satu lagi view dengan nama bukti strip pdf.php. Nah, ini penyimpanannya ada di application, kemudian di views, kemudian di booking ya. Kita kasih nama bukti strip pdf.php. Berarti di views, kemudian di booking. Nah, ini kita buat new file dengan nama bukti strip pdf.php. Nah, kalian ketik scriptnya seperti yang ada di modul di halaman 55 sampai 56 ya. Silakan kalian ketik dulu views bukti strip pdf.php. Nah, setelah kalian sudah buat coding untuk views bukti strip pdf.php, baru kita lihat di sini. Balik lagi halaman booking selesai ini, kita refresh. Nah, kita cetak PDF-nya. Nah, muncul ya, muncul tampilan cetak bukti PDF ya, nama anggota, buku-buku apa yang sudah kita pilih pada saat di booking tadi ya. Ini sesuai dengan tampilan views yang sudah kita buat ya. Nah, seperti itu. Kita lihat di modul. Nah, ini tampilannya ya, sama ya. Oke, ini aja yang saya sampaikan untuk pertemuan kelima. Nah, nanti
sekali lagi untuk library DOM PDF diperhatikan ya, diperhatikan versi PHP kalian. Kalau versi PHP kalian itu seperti saya 7 atau 6, nah itu kalian gunakan library PDF yang akan saya berikan nanti di ruang materi. Nah, nanti akan saya berikan di ruang materi untuk library DOM PDF-nya. Kemudian kalau kalian versinya 5, versi PHP-nya di sini versi 5 titik berapapun lah ya. Nah, nanti kalian cukup menyesuaikan atau mengikuti apa yang ada di modul. Jadi kalian downloadnya itu library DOM PDF-nya yang ada di modul, yang ada di link yang ada di modul. Nah, kalian ikuti seperti yang ada di modul untuk versi 5 PHP-nya. Cara mengecek versi PHP-nya sekali lagi kalian ketik aja di sini localhost, kemudian muncul tampilan dashboard, kalian klik di PHP info. Nah, muncul PHP versionnya. Itu ya, kalau kurang jelas silahkan kalian bisa tanyakan di grup atau japri via WA ke saya. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelima. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.